Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma faqihna fitin wa 'allimna ta'wil wa iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji usul fiqh dengan membahas mentaklik kitab Al-Khulasah fi Usul Fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu hafizallahu taala, dan terakhir kita membahas dalalah sighatil amr. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, dalalatul amri 'alal fawri wat tikrar. Baik, saya baca dulu nanti gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Dalalatul amri 'alal fawri wat tikrari. Tikrar bisa baca dengan bil kasr, dengan kasrah tikrar, atau takror, bisa dengan kasrah atau dengan fathah. Dhahaba jumhurul usuliyin ila anna sighatal amri la tadullu la 'alal marrah wa la 'alat tikrar, wa innama hiya li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Wa hadhil haqiqatu la tujadu bi aqalla min marratin wahidah, fakanatil marratu min lazimil ma'muri bihi la min madlulatil amri. Wa kama annahu la yadullu 'alal marrati wa la 'alat tikrari, kadzalika la yadullu la 'alal fawri wa la 'alat tarahi, bal huwa li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij min ghairi ikhtisasin bi zamanil awwali duna tsani. Wal fawru wat tarahi in talaba fa innama huma bil qara'inil muhtaffati bil amri la bi nafsil amri, wa qila yadullu al amru 'alal fawr. Baik. Maka di sini beliau akan membahas, setelah membahas dalalah atau membahas tentang sigha amr, beliau akan membahas beberapa masalah-masalah, masail yang berhubungan dengan kaidah-kaidah dalam amr. Ada beberapa kaidah-kaidah yang ada di dalam amr. Maka ini diantara kaidah yang pertama adalah tentang masalah apakah al-amr itu yaktadi, yang pertama ya, apakah al-amr itu yaktadil fawriyah, ya, apakah al-fawr itu harus dilaksanakan seketika itu. Jadi apakah ketika ada perintah itu harus dilaksanakan seketika itu ataukah tidak. Yang kedua, apakah sebuah perintah itu memberikan dampak tikror. Tikror itu saya nggak perlu ngulangi lagi, cukup dengan sekali perintah kamu bisa mengerjakannya berulang kali, itu tikror. Atau tidak memberikan dampak itu, maka beliau mengatakan dhahaba jumhurul usuliyin ila anna sighatal amri la tadullu la 'alal marrah wala 'alat tikrar. Menurut jumhur ahli usul, bahwasanya ketika ada sebuah amr itu la tadullu la 'alal marrah wala 'alat tikrar. Hukum asalnya ketika ada sebuah perintah tidak memberikan dampak harus dilakukan ketika itu, juga tidak memberikan dampak ada pengulangan. Maka misalkan saya mengatakan makanlah nasi, maka tidak memberikan dampak dari ucapan saya. Orang yang mendengar ucapan saya langsung makan ketika habis saya ngomong. Juga tidak memberikan dampak orang itu setelah makan nasi, kemudian besoknya dia makan nasi lagi tanpa saya suruh, tanpa ada amr lagi. Tidak memberikan dampak itu. Jadi hukum asalnya ketika ada perintah tidak memberikan dampak fauriyah, juga tidak memberikan dampak tikrar. Tapi apa? Wa innama hiya li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Yang penting apa? Kata beliau, yang penting adalah ketika ada amr itu meminta untuk mewujudkan apa yang diperintahkan, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya. Wa hadhil haqiqah la tujad bi aqalla min marrah wahidah. Fakanatil marrah min lazimil ma'mur bihi. Dan tidak mungkin akan terwujudkan perintah kecuali dilaksanakan minimal sekali, enggak boleh kurang kan? Minimal sekali, Pak. Jadi paling enggak ya sekali. Ya.
dan ini diketahui dari apa? Min lazimil umuri bihi, dari diketahui dari apa? Ketika ada perintah ya harus dikerjakan. Harus dikerjakan ya minimal sekali sudah dianggap melaksanakan perintah. La min madlulatil amri, tidak dari petunjuk-petunjuk yang lain. Jadi sudah difahami. Wa kama annahu la yadullu 'alal marrati wala 'alat tikrari, kadzalika la yadullu 'alal faur. Ya, kata beliau, karena tidak menunjukkan pengulangan, juga tidak menunjukkan keberadaan yang diperintahkan seketika itu juga. Wala 'ala tarakhi, juga tidak menunjukkan dari binafsil amr tadi, tidak menunjukkan harus dikerjakan di waktu setelah ini tertentu, misalkan 1 jam setelah ini, tidak menunjukkan itu. Hukum asalnya ketika seorang memerintahkan, tidak menunjukkan perintah itu dikerjakan langsung, juga tidak menunjukkan perintah itu dikerjakan tertunda. Dikerjakan langsung atau tertunda melihat dari qoro'in. Ya, melihat dari apa? Qoro'in. Makanya beliau mengatakan bal huwa li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Ya, tapi secara asal dia yang penting apa? Meminta untuk adanya makmur bihi. Ya, apa yang diperintahkan di situ. Ya, apa yang diperintahkan di situ. Min ghairi ikhtisasin biz zamanil awal duna tsani, enggak ada sebuah perintah enggak memberikan dampak apa? Harus zaman awal duna zaman, harus waktu pertama bukan waktu kedua. Juga tidak memberikan dampak al-faur wa tarakhi, tidak memberikan dampak itu. Ya. Kita ketahui ini harus diulang atau enggak. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa aqimus shalah. Ini kan perintah. Hukum asalnya kalau misalkan kita cuma lihat ini saja, orang sholat sekali sudah cukup. Nah, tapi kenapa kok harus 5 kali? Ada qoro'in. Ya. Sama juga tarakhi atau faur, harus ketika itu atau enggak. Ya, maka ini menunjuk apa? Ada dari apa? Dari dari qoro'in. Makanya beliau mengatakan wal faur wa tarakhi in talaba, jika memang meminta atau ya meminta, fa inna ma huma bil qara'in al muhtaffa bil amri, harus ada qara'in. Harus ada qara'in, harus ada tambahan dalil. Ini menurut jumhur fuqaha, jumhur usul, ahli usul. Ya. La bi nafsil amri, bukan hanya sekedar dari amr, karena kalau ada amr tidak otomatis memberikan dampak fauriyah atau tarakhi atau marrah atau tikrar. Ya, atau afan atau tikrar ya. Wakila, pendapat yang kedua dari sebagian usuliyin, yadulul amr al faur. Kalau ada perintah berarti hukum asalnya harus ketika itu dikerjakan. Sebagian ahli usul. Tapi nahnu ma'al jumhur ya. Jumhur tidak memandang adanya fauriyah. Tapi sekarang muqaddimatul wajib. Qala wahyal qaidatul ma'rufatu bi anna ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Sudah masyhur ya, ma'ruf indakum. Itu sebuah kaidah. Nah, sekarang ini ini juga diantara masalah yang masuk dalam amr. Apa itu? Tentang ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga hukumnya ikut wajib. Bukan karena amr, tapi karena dia wasilah untuk kewajiban itu. Taib, beliau mengatakan qala fa idza amara syari'u bi ijadi fi'lin ma faqad amara bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Ya. Fa idza amara bis shalah faqad amara bis shalah wa bima tatawaqqafu sholatu alaihi minal wudu wastiqbalil qiblah wa ghairi dzalik. Jadi, ketika ada sebuah dalil, ada sebuah amr. Amr itu memerintahkan kepada satu yang diperintahkan. Contohnya adalah wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Maka ada hal-hal, ada qara'in yang menunjukkan sholat ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik, dengan benar, kecuali harus terpenuhi beberapa hal. Yang kalau nggak ada beberapa hal, sholat nggak bisa berdiri. Misalkan wudhu. Maka karena sholat ini wajib hukumnya, hal yang mengarahkan sholat supaya jadi sah itu juga dihukumi wajib. Ya, dihukumi wajib. Maka wudhu untuk sholat maka dihukumnya wajib. Ya, maka hukumnya wajib. Baik.
Juga apa? Istiqbal kiblah, menghadap kiblah. Wa ghairi dzalik, dan selain itu mimma tatawaqqafu sihhatuha aw wujuduha alaihi. Ya. Jadi hal-hal yang memang keabsahan salat ya bergantung pada hal tersebut. Wa idza amara al-mar'atu wa idza amara asy-syari'u ya, asy-syari'u. Wa idza amara al-mar'ata bi satri ra'si fi sholati mathalan. Fa innaha yajibu 'alaiha an tastura juz'an minal wajhi hatta tata'akkada annal wajib qad wajada kulluhu. Ya. Maka contoh yang kedua, beliau contohkan tentang menutup aurat. Auratnya wanita itu apa? Ma'adal wajh wa kafain, kan gitu ya. Selain wajah dan telapak tangan. Berarti kepala itu juga masuk apa? Batas aurat. Tapi mau tidak mau, kalau ingin menutup aurat secara sempurna, bagian wajah ada sedikit yang pasti tertutup. Karena akan menimbulkan masyaqqah sekali kalau misalkan orang disuruh garis perbatasan antara kepala dan wajah. Iya kan? Kalau misalkan lebih ke atas, dalam artian lebih tersingkap dari wajahnya, maka aurat ada yang terbuka. Kalau misalkan lebih dari lebih dari kepalanya, maka sebagian wajah akan tertutup. Iya. Maka syariat mengajarkan kalau misalkan ingin menutup aurat, mau nggak mau memang ya harus apa? Tertutup sebagian daripada wajah. Ya, contoh yang lain di luar ini misalkan kayak auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki ma baina surah wa rukbah. Rukbah sendiri bukan aurat. Tapi para fuqaha menyatakan, tapi harus ada sedikit bagian dari rukbah yang tertutup. Karena orang nggak mungkin, misalnya pakai celana ya, nggak mungkin dia lakban, kemudian sehingga celananya nggak bisa berubah sama sekali. Kan orang gerak kan. Jadi paling nggak ada apa? Ada rukbah sedikit yang tertutup. Meskipun rukbah kita katakan dia aurat tidak. Tapi apa? Dia datang termasuk halal yang malayatimul wajib illa bihi. Ya. Contoh yang lain. Wa idza ghassala al-mar'u wajhahu fil wudu. Ghasl wajh fil wudu. Wajaba alaihi ghaslu juz'in min ar-ra'si. Sama seperti tadi. Enggak mungkin orang wudu kemudian apa? Dia basuh tapi dipaskan ini yang wajah, ini yang bukan wajah. Enggak mungkin, sulitan masyaqqah. Ya. Maka harus ada sebagian dari kepala yang terkena basuhan. Hatta yatayaqqana annahu ghassala jami'al wajhi, sampai dia yakin. Wa hakadha seterusnya. Ini kaidah yang kedua. Malayatimul wajib illa bihi fa wajib. Kaidah yang ketiga, idza fa'ala al-mukallafu ma amara bihi au ma umira bihi fa innahu yakhruju 'anil uhdah. Uhdah yakni 'anil talab. Ya, jika seorang mukallaf itu sudah melakukan yang diperintahkan, maka dia sudah tidak berhak untuk mendapatkan perintah lagi. Karena sudah selesai. Hukum asalnya gitu. Wa yattasifu fi'luhu bil ijza, dan perbuatannya dianggap ijza ya. Kadang kita buka kitab fikih biasanya wa yujzi'uhu atau ajza anhu dan seterusnya. Itu berarti dia sudah qama bima umira bihi dan fi'luhu yattasifu bil ijza. Jadi ya berarti sudah dikerjakan sesuai dengan perintah. Maka orangnya sudah keluar dari yang diperintahkan dan perbuatannya sudah dianggap sudah mencukupi. Binafsil amri, dengan perintah yang sama tadi. Wala yahtaju ila amrin jadid. Jadi tidak perlu ada perintah baru yang menunjukkan bahwasanya dia sudah selesai. Ya, maka la yahtaju ila amrin jadid ya dulu alal ijza. Maka misalkan saya nyuruh Ardi misalkan. Ya, Ardi belilah atau Ardi misalkan sirami halaman masjid misalkan. Dia sirami sudah selama. Sampai selesai halaman masjid, maka dia berhenti, dia taruh selangnya, dia matikan kerannya. Perintahnya berapa kali? Sekali. Maka mulai dan selesai cukup dengan satu perintah. Tidak perlu untuk selesai butuh perintah baru. Ardi sudah nggak usah sirami, nggak perlu itu.
Jadi cukup satu perintah sudah difahami dari situ. Oke, ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi untuk yatasif fi'lu bil ijza itu binafsil amr, la yahtaju ila amrin jadid. La yahtaju ila amrin jadid. Baik, ini kaidah berapa ini berarti? Ada beberapa kaidah sebenarnya. 1 2 3 4 sekarang. Kaidah yang keempat. Ini di sini di situ ada judulnya enggak? Ada. Apa? Al-amru bil ada gitu ya? Laisa amran bil qada. Laisa amran bi qada. Ya gitu. Nanggungan Ustaz. Tadi barusan aku baca itu. Al-amru bisyai yadullu 'ala al-ijza. Yang selanjutnya atau Oh, ada judulnya ya? Iya. Kita mana enggak ada judulnya ya? Gimana yang judul wa idza fa'al mukallafu itu apa judulnya? Al-amru bisyai yadullu 'ala al-ijza. Al-amru bisyai Yadullu 'ala al-ijza. Oh, ya dulu. Enak kitabmu berarti, Rek. Ya dulu ala al-ijza ya. di kitab antum banyaknya enggak jelas tulisannya. Iya, memang. Enggaknya jelas. Ya, enggak apa-apa rasa manuskrip. Cetakan lama. Rasa manuskrip. Masya Allah. Yes. Sekalian mentahkik ya. S3 ya, mentahkik manuskrip. Sekarang bawahnya itu apa judulnya? Al-amru bil ada Laisa amran bil qada. laisa amran bi qada gitu judulnya. Bil qada. Laisa ya. Nang ini la yakun. Saya catat dari guru saya, dari Syekhun Dr. Labib, la yakun. Jadi berarti laisa. Laisa. Al-amru bil ada laisa amran bil qada. Ya, baik. Ini ada satu kaidah. Perintah dengan ada. Nah, ada itu apa? Ada itu fi'lu syai' fi waqtihi. Itu ada. Al-qada itu fi'lu syai' kharij waqtihi. Ya, itu qada. Qada itu melakukan sesuatu di luar waktu yang sudah ditentukan. Ada itu melakukan sesuatu di dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, al-amru bil ada laisa amran bil qada. Apa maksudnya? Beliau mengatakan qala dzahaba jumhurul usuliyyin ila annal amra bil ada la yakunu amran bil qada. Jumhur usuliyyin memandang bahwasanya perintah untuk melaksanakan sesuatu secara ada itu tidak menjadi perintah juga untuk melaksanakan hal itu secara qada. Dalam artian apa? Beliau mengatakan wa annal qada yahtaju ila amrin jadid. Kalau ada qada maka butuh pada perintah baru. Karena hukum asalnya perintah yang ada batas waktu itu hanya berlaku di batas waktu itu. Di luar waktu itu maka harus ada perintah baru. Nah, mengatakan bi khilafil ijza fil mas'alati sabiqah. Berbedanya dengan ijza. Kalau ijza cukup satu perintah. Cukup apa? Satu perintah. Mulai dan berhenti cukup satu perintah. Tapi ini karena ada batasan yaitu waktu. Maka kemarin apa? Kita bahas kemarin apa? Yang ada hubungannya dengan ini. Lupa saya. Lupa ya. Nah, contoh dalam masalah ini misalkan. Contoh dalam masalah ini. Sebagian fuqaha yang memandang kalau misalkan ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan atau meninggalkan sholat secara sengaja. Meninggalkan sholat secara sengaja. Dia nggak perlu mengqadanya. Jadi orang nggak mau sholat, males sampai habis waktunya. Orang ini nggak perlu mengqadanya. Sebagian fuqaha memandang seperti itu. Jumhur fuqaha harus mengqada. Tapi apa alasannya yang berpandangan tidak perlu mengqada? Karena mengqada ini butuh kepada amrun jadid. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sedangkan dalam Al-Qur'an, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Idza dhahabal waqt, dhahabal amr." Kan itu ya. Dhahabal waqt, dhahabal amr. Ya, dan Nabi tidak memerintahkan kalau ada orang yang dia malas-malasan enggak mau sholat, maka dia harus sholat meskipun waktunya habis. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man nama an sholatin au nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Ada udzur. Orang ini non udzur. Enggak perlu. Itu sebagian fuqaha yang berpandangan seperti itu. Dalil alasannya ini. Alasannya ini. Jumhur memandang harus qada. Harus qada. Loh, gimana? Ini berarti membantah usulin? Enggak. Mereka punya amrun jadid. Mereka punya dalil lagi lain. Jadi enggak pakai dalil itu. Apa dalilnya? Tadi. Man nama an salatin aw nasiya fal yusalliha idza dzakaraha. Orang yang kena udzur saja disuruh qada, apalagi yang enggak ada
betul. Min babil aula. Ya. Ini namanya ya apa ya? Tanazu baina apa gitu ya. Ya seperti itulah. Ya itulah. Dinamika fikih dan usul fikih gitu. Ya, pakai itu. Pakai itu. Makanya hati-hati ahli fikih kadang ngakali syariat. Bisa cari celah gitu. Fikih tanpa ketakwaan pada Allah. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, faqihan wa sufyan fakun laisa wahidan. Fa inni lillahi bika ansahu. Kata beliau, jadi seorang yang faqih, ahli fikih, dan jadi seorang sufi harus jadi dua-duanya, jangan jadi salah satu saja. Sungguhnya aku menasihati. Maksudnya sufi di sini orang yang hatinya takwa pada Allah, dekat pada Allah, tazkiyatun nafs itu loh, bahasa beliau tasawuf. Ya, kata beliau, jadilah orang yang ahli fikih dan ahli tasawuf. Jangan cuma jadi salah satu. Kata beliau, kalau kamu ahli fikih, kata Imam Syafi'i, lam yadzuq qalbuhu tuqah. Hatinya nggak akan bisa merasakan ketakwaan. Wa hadza jahulun. Yang satunya kalau dia cuma tasawuf saja, wa hadza jahulun. Wa kaifadul jahli yuslihu. Yang satunya bodoh tentang masalah syariat. Gimana orang yang bodoh mau membenarkan umat? Ya, itu alasan beliau. Baik, malah hal. Berikutnya, al-amru bi syai'in atau ubed baca. Al-amru bi syai'in 'inda al-ma'muri wazi'un yahmiluhu 'alaihi. Idza amara asy-syari'u bi syai'in 'inda al-ma'muri wazi'un. Wazi'un enggak fa'ilun ya. Wazi'un yaz'umu 'alaihi. Yazi'uhu. Waza'a yazi'u. Yazi'uhu 'alaihi min ghairi amri syari'. Fa inna hadha al-wazi'u qarinatun tusarriful amra 'anil wujubi ila nadab wa dhalika ka qouli sallallahu alaihi wasallam asy-syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj wa hadha amrun biz-zawaj wal aslu fil amri al-wujub kama qaddamna illa anna al-ma'mura biz-zawaj wa hum asy-syabab 'indahum minal wazi' war-rughbah ma yahmiluhum 'ala al-zawaj walau lam yarid bihi amru syari' wa hadzal wazi' qarinatun tusarriful amra 'anil wujubi ila nadab ala ma dhahaba ilahi al-jumhur. Baik, berikutnya kaidah yang berikutnya, al-amru bi syai' 'indal ma'muri wazi'un yahmiluhu 'alaihi. Wazi' itu pendorong, ya, pendorong untuk melakukan yang ma'mur bihi gitu. Ini membahas beliau satu masalah tentang al-amru bi syai'in 'indal ma'mur wazi'un yahmiluhu 'alaihi. Jadi tentang satu masalah, ada perintah terhadap sesuatu. Tapi sebenarnya yang diperintahkan ini, meskipun ada perintah, dia pasti akan melakukan. Dia pasti akan melakukan. Ya. Misalkan gini, ada orang yang ya taruhlah apa ya contohnya, misalkan apa ya? Ya atau kita pakai contohnya musannif aja lah. Beliau mau mencontohkan apa? Nikah. Nikah ini fitrah kan? Ini fitrah. Manusia akan butuh pada nikah. Meskipun syariat gak memerintahkan, orang punya raghbah, punya wazi' untuk dia bisa menikah dengan lawan jenis. Tapi syariat kemudian datang memberikan perintah juga. Nah, ini salah satu contohnya. Itu berarti meskipun nggak ada perintah syariat, orang pasti akan melakukannya. Misalkan gini contohnya, Allah menyampaikan, kulu washrobu, makan dan minum. Tapi manusia itu meskipun nggak diperintah oleh syariat, dia pasti makan, pasti minum. Nah, contoh yang lain. Maka beliau mengatakan, idza amara syari' bi syai'in 'indal ma'muri wazi'un yazi'uhu 'alaihi min ghairi amri syari'. Fa inna hadza wal wazi' qarinah tusarriful amra 'anil wujub ila nadab.
Maka qarinah ini, ada pendorong ini menjadi sebuah qarinah yang bisa menurunkan hukum wajibnya menjadi sunnah. Ya, dan ini biasanya masuk dalam masalah-masalah yang fitriyah, yang sifatnya fitrah, kayak makan, kayak apa ya, tobi'i manusia, makan, minum, nikah, itu tobi'i. Maka ketika ada amr di situ, bukan berarti kulu washrabu orang wajib makan, wajib minum, hukman syar'an, hukman syari'an, enggak. Ya, atau misalkan nikah di sini misalkan, ya masyarakat syabab, man istata minkumul ba fal yatazawwaj min siyagil amr lam amr, masuk ke dalam fi'il mudhari'. Ini perintah, tapi para fuqaha mengatakan ini enggak wajib. Apakah berarti pernikahan itu wajib? Enggak. Menurut ahli usul enggak wajib. Perintah di sini di hadis ini turun derajatnya jadi nadab, sunahan. Kalau ulama fikih malah memandang hukumnya menikah ada khamsah. Itu sering fikih bahas nikah itu bahasa beberapa hal itu mereka pasti biasanya akan mengatakan wa ya'tarihi ahkamul khamsah gitu. Masuk ke dalam masalah ini 5 hukum. Kalau seperti ini hukumnya ini, seperti ini hukumnya ini, seperti ini hukumnya ini. Ya, dengan qara'in. Dengan apa? Qara'in. Tapi kalau dilihat dari sisi usul fikihnya, melihat dengan teks ini, usul fikih itu kan salah satu sarana kita untuk bisa bermuamalah dengan teks-teks syar'i. Maka kita katakan falyatazawwaj di sini lamnya benar lam amr, tapi la yufidul wujub. Tidak memberikan dampak kewajiban. Kenapa ada qarinah? Apa qarinahnya? Itu wazi'. Yazi'ul ma'mur alaihi au yahmilu alaihi. Jadi tanpa ada amr dari syariat pun orang akan melakukan itu pasti. Itu. Wa hadza amrun bizawaj wal aslu fil amri lil wujub kama qaddamna. Illa annal ma'mur bizawaj wa hum syabab indahum minal wazi' war raghbah. Syabab antum enggak disuruh Allah menikah, pasti cari perempuan. Ya. Mayahmiluhum ala zawaj walau lam yarid bihi amru syari'. Jadi antum untuk menikah enggak perlu dalil. Mana dalilnya saya harus menikah? Enggak perlu dalil. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa hadzal wazi' qarinah tusarriful amr anil wujub ila nadab ala madzhaba ilal jumhur. Ini jumhur fuqaha usuliyin. Kaidah berikutnya, Satria dibaca. إذا حضر الشارع شيئا ثم أمر به بعد ذلك الحظر فإن تقدم الحظر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة أيضا وذلك كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فتقدم الحظر وهو منع البيع وقت النداء قرينة تصرف الأمر بالبيع بعد الصلاة عن الوجوب إلى الإباحة ومثله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا بعد قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 على Kaidah berikutnya tentang masalah amr. Al-amr ba'dal hadar. Hadar itu tahrim atau larangan, nahi. Al-hadar itu an-nahi. Bagaimana status perintah yang muncul setelah ada pelarangan terhadap yang diperintahkan? Ya, misalkan, ya, saya tadi kasusnya Ardi, saya perintahkan untuk menyiram halaman masjid. Pertama, saya katakan Ardi jangan siram halaman masjid, nahi. Setelah dapat beberapa waktu, saya katakan lagi pada Ardi, siram halaman masjid. Baik, perintah yang kedua ini datang setelah apa? Larangan yang pertama. Baik, statusnya apa? Apakah dia memberikan dampak kewajiban atau tidak? Maka beliau mengatakan,
idza hadara syari' syai'an thumma amara bihi ba'da dzalikal hadri fa inna taqaddumal hadri qarinatun tusarriful amra 'anil wujub ila libahah. Sekarang ini juga qarinah. Apa itu? Yaitu wurudul amri ba'da al hadr. Maka ini memberikan faedah, amr itu memberikan faedah ibahah, bukan wujub, bukan kewajiban. Apa Ustaz? Oh, cahayanya. Memberikan faedah apa? Faedah ibahah, mubah. Jadi hukum yang diperintahkan itu tidak lagi menjadi wajib tapi menjadi mubah. Setelah ada larangan. Contoh kasusnya. Misalkan dalam kasus sholat Jumat. Allah menyampaikan idza nudiya lis shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Taib. Garis bawahnya dzarul bai'. Ada perintah dzarul bai'. Perintah untuk tidak jual beli. Setelahnya tsumaqal fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Para ulama mengatakan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, silahkan kalian berjual beli. Maka ada larangan jual beli, kemudian setelahnya ada perintah jual beli. Fantashiru, amr. Pertanyaannya, apa hukum jual beli? Mubah. Nah, beliau mengatakan fataqaddumul hadri wa huwa man'ul bai'i waqtan nida qarinatun tusarriful amra bil bai'i ba'da shalah 'anil wujub ila libahah. Ditanya apa hukumnya jual beli di sini? Dari teks ini ya, kita nastafid min hadza an-nas itu. Dari teks ini kita tahu bahwasanya hukum jual beli di sini setelah nidaul jum'ah, setelah sholatul jum'ah, hukumnya mubah, enggak wajib. Meskipun ada fi'il amr fantashiru fil ardi wa batagu fi'il amr. Contoh yang lain, dalam masalah kasus orang yang ihram. Di antara larangan ihram adalah larangan untuk berburu hewan darat. Tapi kalau berburu hewan darat enggak masalah. Karena di sini kasusnya kan wa idza halaltum fastadu. Sebelumnya ayat sebelumnya yang wa hurima alaikum sebelumnya kan uhillalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'alakum walis sayyarah wa hurima alaikum saydul barri madumtum huruma. Untuk saydul barri maka hurima alaikum madumtum huruma. Selama kalian itu sedang huruma itu maksudnya dalam kondisi ihram, belum tahallul. Ihram haji atau umrah sama aja. Dalam kondisi ihram maka hurima alaikum saydul barri. Tapi setelahnya Allah menyampaikan wa idza halaltum fastadu. Kalau sudah tahallul fastadu silakan kalian berburu. Apa hukumnya berburu hewan darat? Mubah. Sebelumnya ada larangan, ada keharaman. Contoh yang lain, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adahi fawqa thalathin ala faddakhiru ma badalakum. Nabi sebelumnya melarang untuk menyimpan luhumul adahi, daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian kata Nabi setelah itu Nabi memerintahkan ala faddakhiru. Tapi pertanyaannya, apa hukum menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari dari teks ini? Hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Orang mau nyimpen, mau dikasihkan orang, mau dimakan habiskan sama keluarga, boleh. Faddakhiru ma badalakum ila ay waqtin syi'ta, kan gitu. Maka ini sama juga misalkan kasusnya kalau kita melihat dari teks ya. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, kan gitu ya. Saya dulu larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Maka ada pertama nahaitukum, ada larangan. Sekarang apa? Zuruha. Ada larangan kemudian diperintahkan. Maka ini dari teks ini saja ya. Kita nggak melihat teks yang lain loh ya. Dari teks ini saja, maka kita katakan ini memberikan dampak bahwanya ziarah kubur dari teks ini hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Ya, taib. Kemudian kasus berikutnya siapa? Ardi ya. Nah. Man yadkhulu fil amri awal la khilafa bainal ulama fi anna al mu'minina jami'an dakhiluna fi khitabillah idza kanu mustajmi'ina bi syuruti taklif min al bulughi wal aql wa ta'ahhuli lil khitabi wa annahu la yadkhulu fihi as-sabi
ولا المجنون ولا الساهي إلا أن الساهي يؤمر بعد ذهاب السهو عنه بجبر khalali خلل السهو من قضاء من قضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. Taib, hasbuk. Berikutnya kita sudah selesai beberapa kaidah tentang amr. Sekarang berikutnya adalah tentang siapakah mukhatab dalam amr. Man yadkhulu fil amri. Manil mukhatab. Man yukhatabu bil amri. Siapa orang yang layak untuk mendapatkan perintah syar'i? Beliau mengatakan la khilaf bainal ulama fi annal mu'minin jami'an dakhilun fi khitabillah. Maka syaratnya masuk khitabillah itu apa? Al-iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ada iman. Maka secara asal orang kafir nanti ada perincian. Nah, saya enggak jelaskan dulu, Anda ada perincian. Tapi dengan syarat orang mukmin ini idza kanu mustajmi'in li syurutit taklif. Bukan hanya mujarradul iman, tapi juga ada taklif. Apa taklif? Balik akil. Minal bulughi wal aqli wa ta'ahulil khitab. Ya, siapnya dia untuk menerima ucapan tadi. Wa annahu, oleh karenanya, karena dia syaratnya balik, berakal, la yadkhulu fihi sabi li'annahu ghairu balik. Karena dia belum balik. Wal majnun li'annahu ghairu akil. Ya. Enggak ada syarat taklif, enggak memenuhi syarat taklif. Wal sahi, juga orang yang lalai. Karena dia dalam kondisi yang lebih dekat pada ghairu akil. Mengerjakan dengan kelalaian. Ya. Hanya saja khusus untuk sahi ada tambahan hukum. Apa itu? Illa anna sahi yu'maru ba'da dhahabi sahwi anhu bijabri khalali sahwi. Hanya saja kalau orang itu melakukan karena sahun, karena kelalaian, maka dia diperintahkan untuk melakukan perintah atau untuk menutupi kekurangan daripada sahwunnya tadi. Ya, min qada'i ma fatahu minas shalah. Ya. Misalkan apa? Misalkan mengqadha salat. Ya. Apa bentuk kelalaiannya? Nasi, nisyan. Ya, makanya dalam hadis mana man salatin aw nasiha. Wa dhamani ma atlafahu minal mal. Orang enggak sengaja, misalkan saya main di depan gitu, main bola misalkan tak saduk bawanter tanpa sengaja kena kaca masjid, pecah. Apakah saya berdosa? Tidak. Anisahwi khata. Ya, khata. Innallaha tajawaza an ummatil khata wa nisyan wa mastukriha alaih. Mafil itsm. Tapi tetap harus dhaman. Bukan berarti aku gak sengaja kok saya nggak mau ganti loh, ya. Bukan, ini urusannya beda. Ya, urusannya apa? Beda. Setelah sahwun labudda min jabri hadzal khalal. Nah, setelah adanya sahwi tadi harus ditutupi khalal tersebut. Nah, berikutnya dhahaba jumhur bet. Ya. Ta'ahulil khitab maksudnya apa? Layak untuk mendapatkan khitab tersebut. Layak untuk mendapatkan khitab tersebut. Ya. Ya maksudnya balik berakal dan tidak ada penghalang dia untuk mendapatkan khitab tersebut. Iya, tidak ada penghalang dia untuk mendapatkan khitab tersebut. Maka misalkan ada penghalang, misalkan khitabnya amr bisalah. Lah dia head. Lah gimana? Dia ghairu muta'ahil. Ya, muta'ahil di khitab. 6. ثاني ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام وذلك لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وهذا صريح في أنهم كانوا كافرين وعذبوا على ترك الصلاة وعدم إطعام المسكين إلى جانب تعذيبهم بالكفر
مما يدل على أنهم كانوا مكلفين بفروع الشريعة وليس المراد بتكليفهم بفروع الشريعة مما يتوقف على الإسلام كالصلاة أنهم يأتون بها حال كفرهم لأنهم إن أتوا بما لم تصح منهم لأن صحتها متوقفة على الإسلام وهم ليسوا بمسلمين وإنما المراد تكليفهم Bitaklifihim dah taklifahum. وإنما المراد Ada binya enggak? enggak ada Oh iya taklifahum. Wa innamal muradu تكليفهم taklifahum. وإنما المراد تكليفهم بما أن Apa nama? Taklifuhum. Oh, khabarnya. أي وإنما المراد تكليفهم بما أن الله تعالى يضاعف لهم العذاب يوم القيامة في تركها فيعذبون على كفرهم ويزاد لهم في العذاب بسبب عدم فعلهم لتكاليف الشريعة قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. Baik, masalah yang berikutnya tentang orang kafir sekarang. Tadi kan sudah kan syaratnya orang masuk khitab itu apa khitabullah harus mukmin dan ada taklif, mutaahil ya, ada tahul. Bagaimana sekarang orang yang non muslim? Ya bahasa santunnya adalah kafir. Ya, ya bagaimana kalau orang kafir? Kalau orang kafir, maka kita akan sering dengar nanti kalau misalkan dalam kitab usul al-kufar mukhatabuna bi furu'i syariah. Kita akan dengar masalah itu. Orang kafir itu mereka juga mukhatab bi furu'i syariah. Maka ini perlu difahami apa yang dimaksud orang kafir itu diarahkan kepadanya khitab syar'i. Apa yang dimaksud orang kafir diarahkan kepadanya khitab syar'i? Maksudnya gini. Orang kafir ketika di akhirat mati kafir, maka akan diazab mendapatkan siksa karena sebab meninggalkan furu' syariah di atas hukuman aslinya karena kekafiran mereka. Jadi ada hukum sebab kafir, ada hukum sebab meninggalkan furu' syariah. Ini hukum kekafiran. Kemudian ada ini hukum gawe sholate kamu biar gak sholat karena kamu juga nggak puasa, karena kamu juga nggak zakat. Jadi makanya di sini zidnahum adzaban fawqa al-adzab. Itu namanya mukhatabun bi furu'i syariah, bukan di dunia, bukan orang kafir, dia masih kafir disuruh sholat di masjid, nggak bisa. Kalau di dunia maka mereka harus masuk Islam dulu karena apa? Karena syarat sahnya ibadah adalah Islam. Syarat sahnya ibadah adalah Islam. Nah, maka di sini beliau mengatakan dzaba jumhurul usuliyin ila anal kufar mukhatabun bi furu'i syariah wa bima la tasihu illa bihi wa huwal Islam. Maksudnya apa? Nah, atau sebelum itu beliau dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah, masalakakum fi saqar. Ini khitabnya kepada orang kafir nanti di hari kiamat. Saqar kan ismun linnar ya. Qalu mereka apa? Alasan mereka lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan nahnu kufar, enggak. Lam nakum minal musallin, kami enggak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu mal khadidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Tapi di sini dalilnya adalah lam nakum minal musallin, salat furu' syariah. Tapi mereka jadikan alasan bahwasanya itu adalah penyebab mereka masuk neraka. Itu menunjukkan mereka mukhatab bi furu'i syariah. Tapi ini berlaku untuk di akhirat kelak. Di dunia mereka diperintahkan masuk Islam dulu. Baik, mereka kemudian beliau mengatakan hadza sharihan fi annahum kanu kafirin wa udzibu ala tarki shalah wa adami it'amil miskin ila janibi ta'dzibihimil kufr. Ayuzad ala ta'dzibihimil kufr. Mimma yadullu ala annahum kanu mukallafin bi furu'i syariah. Nah, kemudian juga beliau menjelaskan laisal murad bi taklifim taklifum bi taklifihim bi furu'i syariah mimma yatawaqqaf 'ala al-islam kas-shalah annahum ya'tuna biha hala kufrihim. Jadi bukan maksudnya mukhatabun bi furu'i syariah itu mereka kafir tapi disuruh salat, bukan itu. Ya. Allah enggak butuh orang kafir terus salat. Allah butuh orang kafir masuk Islam. Ya. Baik, li'annahum in atau biha lam tasih minhum. Kalau tetap beribadah dalam kondisi kafir ya enggak sah. Li'an nasihataha mutawaqqifatun 'alal Islam wa hum laisu muslimin.
Ya. Wa innamal murad, beliau beri penjelasan. Wa innamal murad taklifuhum biha anna Allah taala yudhaif lahum al-adzaba yaumal qiyamah bitarkiha. Allah akan siksa tambah gitu ya, kasih bonus siksaan. Ya, karena meninggalkan furu' syariah. Ya, fayu'adzabuna ala kufrihim wa yuzadu lahum fil adzabi bisababi adami fi'lihim litakalifi syar'iyyah. Dalilnya apa? Qala ta'ala alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzab. Ya, jadi azab mereka apa? Mutarakibah, jadi bertumbuk-tumbuk gitu ya. Tep. Selesai dari masalah amr. Ada pertanyaan? Lanjut. Apa wifi-nya nggak bisa pakai data? Iya, pakai data nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa data. Tadi tiba-tiba wifi-nya kan terkoneksi, Oh gitu. terus otomatis jadi pakai data. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang apa namanya? Jalur utamanya putus katanya tadi. Sanian sekarang an-nahi. Dibaca siapa namanya? Satri. قال المصنف رحمه الله تعالى ثانيا النهي هو القول الطالب مجتر بلا علو ولا استعلاء الكلام فيه كالكلام فيما سبق في الأمر وصيغته التي تدل عليه هي لا تفعل وهي حقيقة في التحريم مجاز في غيره من الكراهة وغيرها من المعاني التي Taridu. فإذا نهينا عن شيء حملنا النهي على التحريم ولا نصرفه عنه إلى غيره من المعاني التي يرد لها كالكراهة إلا بقرينة والنهي بعد الوجوب للتحريم بخلاف الأمر بعد التحريم على ما مر ويدل على الفور والتكرار بخلاف ما مر في الأمر أيضا. Baik. Sekarang tsaniyan an-nahi. Kita masuk larangan. Apa larangan itu? Beliau sebutkan pengertian. Huwal qaulu talibu litark. Lawannya daripada amr. Kalau amr ya adalah al-qaulu talibu lil fi'il. Kalau nahi al-qaulu talibu lil tark. Dan syaratnya juga sama, nggak ada persyaratan bila ulun wala istilah, nggak ada ulu, nggak ada istilah. Kita sudah bahas. Wal kalamu fihi kal kalam fi ma sabaqa fil amr. Sama dengan apa? Dan pembahasan di amr. Wasighatuhu. Sekarang sighahnya gimana? Allati tadullu alaihi hiya la taf'al. Nah, sighahnya adalah menggunakan kata la taf'al. Ini nahi. Dalam nahiyah ada fi'il mudhari'. Wahia, ya, kemudian beliau mengatakan wahia haqiqatun fit tahrim, majazun fi ghairihi. Sama seperti amr. Amr itu haqiqatun fil wujub, tapi majazun fi ghairihi. Nahi hukum asalnya adalah ini tahrim. Kalau kok ada nahi tapi tidak berfaedah tahrim, maka dia nahinya majaz. Nahinya apa? Majaz. Ya, majazun fi ghairihi fi ghairi tahrim minal karahati wa ghairiha minal ma'ani minal ahkam allati taridu laha. Ya. Fa idza nuhina 'ani syai' hamalna nahya 'ala tahrim. Ya, maka ini tadi kaidahnya apa? Kaidahnya al-aslu fin nahi li tahrim. Ya. Hukum asalnya pada larangan itu adalah untuk keharaman. Wala tusarrifu anhu ila ghairihi ila ghairi tahrim minal ma'ani allati yaridulaha kal karaha illa biqarinah. Tidak diarahkan larangan itu menjadi hukum bukan haram kecuali harus ada bukti yang lain, harus ada dalil yang lain, harus ada qarinah yang lain yang mengarahkan dia bukan haram. Nah, kemudian kaidah yang lain wan nahyu ba'dal wujub li tahrim. Bi khilafil amr ba'da tahrim ala ma marra. Kita tahu kalau ada perintah setelah pengharaman maka perintah itu memberikan dampak ibahah. Tapi kalau ada larangan setelah perintah, perintah setelah larangan ya. Perintah kalau ada perintah setelah larangannya, maka perintahnya tadi hukumnya mubah. Tapi kalau ada larangan setelah diperintahkan, maka memberikan faedah tahrim, bukan memberikan faedah ibahah juga. Ya. Dia pertama diperintahkan, terus tiba-tiba dilarang, maka hukumnya tahrim, haram. Contoh misalkan, pada awalnya Nabi SAW membolehkan nikah mut'ah. Kemudian setelah itu ada larangan, ya, maka hukumnya haram.
hukumnya apa? Haram. Ya, tidak diperbolehkan. Taib wa yadullu 'alal fawr wa tikrar. Nah, bedanya juga dengan amr. Ini termasuk perbedaan dengan amr. Perbedaan dengan amr. Kalau amr tidak menunjukkan fauriyah, juga tidak menunjukkan tikrar. Tapi kalau amr yadullu 'alal fawr wa tikrar. Jadi cukup satu larangan mencakup untuk hal-hal berikutnya dan harus dikerjakan seketika itu juga. Ya. Kalau misalkan misalkan Allah Subhanahu wa taala melarang dari, atau misalkan syariat melarang daripada mencuri, maka ya dikerjakan seketika itu juga. Bukan berarti ya saya nggak mencuri besok aja. La yaqtadil fawr. Amr la yaqtadil fawr, nahi yaqtadil fawr gitu. Enggak boleh sekarang sudah mulai sekarang enggak boleh. Gitu. Bi khilafi ma marra fil amr aidan. Itu sudah bahas. Baik, lanjut. Dalalatun nahi. Iya. Sigatul amr itu cuma la taf'al. Yang beliau sebutkan li sigatun nahi, ya la taf'al. Kalau nahyu selain sigo ini gimana? Kayak harama riba gitu. Ini kan termasuk nahyu tapi enggak termasuk sigo atau la taf'al ini. Iya. Semuanya masuk, cuma beliau di sini sebutkan sigohnya cuma satu, itu sebagai contoh saja. Bukan berarti pembatasan, bukan hasar. Jadi yang ya semua sigoh nahi gitu. Semua sigoh nahi. Ya, jadi la taf'al itu hanya contoh saja, bukan pembatasan. Ya ada macam-macam sigoh, ada macam-macam bentuk larangan gitu ya. Baik, ada lagi? Lanjut. Bagaimana dengan contoh yang perintah, kemudian setelahnya itu kan ini kan larangan, ada larangan kemudian wajib, maka ini maksudnya litahrim, nahyu ba'dal litahrim. Nah, di khilafil amr ba'da tahrim ala ma marra, maksudnya yang anak-anak itu gimana bisa jadi mubah, gimana bisa jadi alasan usul al-usul mengatakan seperti itu. Ya, contohnya juga. Kalau contohnya kan tadi sudah seperti kalau al-amr ba'da nahi yaqtadil ibahah, contoh jual beli setelah selesai salat Jumatan. Ya. Kenapa? Karena nahi itu dia adyak, lebih sempit. Itu lebih sempit. Ditimbang kita larangan dia lebih menyempitkan. Karena akan berkonsekuensi kepada kita kita akan istilahnya itu nantahik hurumatillah gitu. Jadi kita akan melangkahi apa yang sudah dilarang Allah dan kita tidak bisa mengambil konsekuensi seperti itu. Dan dalil yang lain diantaranya ketika Nabi SAW menyampaikan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartu bihi fa'tu minhu istata'tum. Amr itu lebih ada sisi sa'ah. Tapi nahi fajtanibu ada mastata'tum? Enggak ada. Saya enggak bisa kalau enggak zina misalkan. Ini enggak bisa, enggak ada toleransi sudah. Saya enggak bisa kalau mencuri enggak makan. Oh, enggak makan, cari rumput sana kan bisa. Dimasak juga bisa. Enggak mungkin, maka enggak ada toleransi. Nah itu ya mabniun ala mudhayaqah gitu. Ya. Jadi terbangun di atas sesuatu yang sifatnya sempit. Enggak ada toleransian, maka dia lebih sempit juga. Itu. Nah, wallahu taala alam. Lanjut. Hati. Dalalatun nahi. Dalalatun nahi 'ala al-fasad. Wal manhiyu anhu imma an yakuna ibadatan aw muamalatan. Fa idza kana al-manhiyu anhu ibadatan dalla an-nahyu 'ala fasadiha. Wa sawa'un fi dzalika anha anuhiya anha. Anya itu istifham. Istifham. Sawa'un fi dzalika anuhiya anha bi 'ainiha ka salatil haid wa siyamiha am bi amri qoronaha. Wa kana laziman laha kasiyami yaumil aid wa salatin nafli
المطلق في أوقات الكراهة وإن كان المنهي عنه معاملة فله 4 حالات. الأولى أن يكون النهي راجعا إلى نفس العقد كبيع Kabail hasati, hasah, bail hasah. الثانية أن يكون النهي راجعا إلى أمر داخل في المعاملة وجزء العقد كالنهي عن بيع malakih. الثالثة أن يكون النهي لأمر خارج عن العقد إلا أنه لازم له وذلك كالنهي عن البيع درهم بدرهمين. والنهي في هذه الصور الثلاثة يدل على الفساد. الرابعة أن يكون النهي خارجا عن العقد أو المعاملة غير لازم له وذلك كالنهي عن البيع وقت النداء ليوم الجمعة فإن النهي راجع إلى خارج عن المعاملة والعقد وهو خوف من تفوت min tafwitil jum'ati وليس لذات البيع وتفويت العبادة ibadati وتفويت العبادة أمر مقارن للبيع إلا أنه غير لازم له فقد tufawwitu salatu faqad tafutu salatu بالبيع وقد تفوت بغيره وقد يبيع في طريق إلى الصلاة فلا تفوت. Baik. Berikutnya tentang dalil nahyi al-fasad. Baik. Kalau nggak salah, saya ingat kalau di al-usul minil musul itu an-nahyi yaqtadil fasad. Mutlak kalau nggak salah. Benar nggak? Lupa ya. Arfi. Ingat nggak? Lupa. Seingat saya al-amru yaqtadil fasad. Baik. Maka di sini beliau merinci, apakah an-nahyu yaqtadil fasad atau an-nahyu la yaqtadil fasad atau an-nahyu ma fi yaqtadil fasad wa ma fi la yaqtadil fasad. Ya. Nah, maka ini ada salah sesuar gitu ya. Sardini, secara ilmiahnya gitu ya, sering dibuatkan sardini gitu, enggak? Al-qaul fi hadza thalatha gitu atau fi thalath ara. Ya, bikin gitu. Enggak. Tergantung sayanya. Raudhatun Nadir kan mesti mungkin gitu ya, mungkin banyak. Dalam hal ini ada 3 pendapat ya. Ada 3 pendapat. Baik. Ala kulli hal, nahi, larangan ini imma fil ibadah wa imma fil muamalah. Larangan ini bisa masuknya ke sebuah ibadah, bisa masuknya ke sebuah muamalah. Kalau masuknya ke sebuah ibadah, maka ada 2 gambaran yang beliau gambarkan. Beliau mengatakan, al-manhi anhu imma an yakuna ibadatan aw muamalatan. Fa in kana al-manhi anhu ibadah, dalan nahi ala fasadiha. Kalau larangan itu masuk ke sebuah ibadah, maka dia akan berkonsekuensi menghilangkan atau merusak ibadah tersebut, membatalkan. Tapi itu dalam 2 gambaran. Gambaran yang pertama, sawan fidzalika anuhya anha li ainiha. Larangan pertama, larangan itu masuk ke zatul ibadah. Larangan itu memang larangan ibadah itu sendiri. Memang nggak boleh dilaksanakan ibadah itu sendiri. Contoh, sholatil haid. Secara asal orang haid nggak boleh sholat. Maka larangannya ada pada keberadaan sholat itu sendiri. Kemunculan sholat ini. Wasiyamiha, siyamil haid. Kedua, li amrin qaranaha, atau karena ada satu perkara, amrin di sini bukan perintah ya, perkara, sya'an. Ada satu hal yang menggandeng kepada dia, wa kana laziman laha. Syaratnya apa? Perkara yang bergandengan dengan ibadah itu lazim.
dia nggak bisa lepas. Dia nggak bisa lepas dari ibadah itu. Maka kalau larangan itu berhubungan dengan perkara di luar ibadah tapi nggak bisa lepas dari ibadah, maka ini juga yaqtadil fasad. Contoh kasiyam yaumil id, puasa hari id. Puasa bisa nggak dilakukan di lain hari id? Bisa. Berarti yaumul id ini amrin koronaha kharij an ibadah, di luar ibadah. Tapi puasa di hari id, ketika jadi puasa di hari id, maka hari id ini sudah mulazim li siyam. Nggak mungkin orang puasa di hari id tapi nggak di hari id, nggak mungkin, ya kan? Maka wasolatin nafil mutlak fi auqatil karoha. Gimana Ustaz? Gimana yang mana? Yang mana? Amrin koronaha. Ya karena sebuah perkara yang melekat pada ibadah itu dan dia tidak bisa terlepas ketika ingin disebut ibadah itu. Misalkan puasa hari id. Ini kan sudah jadi satu, puasa hari id. Apakah mungkin dikatakan puasa hari id tapi dilakukan bukan di hari id? Nggak bisa. Maka kalau mau puasa hari id ya harus hari idnya ini, hari idnya ada gitu. Karena lazim lisom yaumil id gitu. Nah, ini juga sama. Larangannya bukan dzatul siyam tapi fi yaumil id. Yaumil id larangannya. Tapi yaumil id ini harus digandengan pada siyam supaya disebut siyam yaumil id. Gitu. Tapi maka ini juga apa? Juga yaqtadil fasad. Ada satu hal di sini yang beliau tidak sebutkan. Apa itu? Bagaimana kalau larangan dari sebuah ibadah itu li amrin kharij an ibadah, suatu yang keluar di luar ibadah, dan dia tidak mulazim lil ibadah, tidak mulazim lil ibadah. Contoh, para ulama memberikan contohnya apa? Para ulama memberikan contoh misalkan sholat fi ardin maghsubah. Pernah dengar kasus ini, Bet? Nah, atau sholat fi thawbin maghsub. Sholat tapi di tanah hasil rampas orang lain. Taib, apakah itu berarti membatalkan sholatnya? Syafi'iyah mengatakan tidak. Hanabilah mengatakan batal. Ya, gitu Bet ya. Khilaf. Oh khilaf. Lupa loh. Oh khilaf. Ya. Kalau dalam fikih itu khilaf. Dalam fikih itu khilaf. Tapi dibangun di atas usul fikih ini. Dibangun di atas usul fikih. Loh, ya sholatnya haram tapi nggak disifati fasad. Orang nyolong kan haram kan? Sholat, pecinya hasil nyolong, batal nggak sholatnya? Enggak. Tapi haram perilakunya. Sholatnya sah, nggak batal. Enggak terusnya makruh atau apa. Loh, ya haram, sholatnya haram. Dalam artian dihukumi haram perilaku sholatnya itu. Tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Baik. Sama seperti kayak orang sedekah tapi hasil duit nyolong gitu loh. Ini kan ya kan haram kan, itu kan uang haram kan, tapi disedekahkan. Sedekahnya sah apa enggak? Ya sah. Kalau enggak sah berarti uangnya diambil lagi, dikembalikan pada yang punya kan. Ya sadana dianggap sah gitu. Taib ala kulli hal, itu khilaf. Taib itu untuk ibadah. Jadi ada dua surah, dua bentuk di sini yang disebutkan beliau, saya tambahi satu. Kalau itu masuk pada muamalah, larangan masuk pada muamalah, maka ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, an yakuna nahi raji'an ila nafsil aqdi. Memang larangannya itu di akadnya, memang tidak boleh membuat akad ini. Larangannya kembali di akadnya. Contohnya apa? Bai'il hasoh. Bai'il hasoh, orang jual beli hasoh. Jual beli hasoh itu orang lempar, jatuhnya di bagian mana itu yang harus dijual, itu yang harus dibeli. Dan yang jual harus jual. Misalkan ada banyak pakaian gitu loh. Kayak ngepris. Yang ngepris, bukan ya dia bayar, saya mau beli. Nah, barang mana yang mau dibeli? Lempar batu, mana jatuhnya di mana? Barang itu berarti yang dia beli. Kayak mirip ngepris. Ngepris-prisan itu. Tahu ngepris ya Mas Adi? Apa yang ngepris itu ya? Ngepris ada yang enggak dapat Ustaz. Kalau ngepris itu. Iya, kalau ngepris mungkin ada yang enggak dapat ya. Tapi ini ya, tapi ini model jahiliyah. Jadi model jahiliyah itu jual beli tapi nggak ditakyin. Mau beli mana? Dari mana? Ya dari ngelempar tadi. Bayar terus ngelempar, itu berarti ya sudah. Kalau dapat mahal ya syukur, kalau dapat murah ya nggak syukur. Syukurin. Boneka capit. Ya boneka capit itu termasuk dia masuk pada apa istilahnya itu? Masuk maisir, masuk perjudian dia, perjudian. Meskipun bentuknya nggak judi orang dewasa gitu ya. Makanya permainan ini banyak yang ini berhati-hati, perlu berhati-hati. Nah, jelas dia mengeluarkan uang dan belum tentu dapat itu kan.
belum tentu dapat itunya. Tema yang pertama apa? Kabail hasoh. Ini terlarang. Larangannya karena Nabi sallallahu an ba'il hasoh. Larangannya jelas dari akad. Tsaniya an yakuna nahyi raji'an ila amrin dakhilin fil muamalah. Dia masuk dalam kategori muamalah itu wajuz il akad. Larangannya ada pada apa? Pada unsur yang memang dilarang dalam muamalah. Contohnya apa? Nahyi an ba'il malakih. Larangan dari jual beli malakih. Ya. Jual beli malakih itu jual beli mani hewan. Jual beli misalkan gini, orang kalau ternak itu kan pasti ada pejantannya ya. Ada pejantannya, ada apa betinanya. Nah, dia itu menyediakan jasa ya, menyediakan jasa untuk menjualkan mani yang ada pada hewan. Jadi bukan hewannya dijual, tapi maninya. Ya. Tapi apa? Maninya dijual. Maka ini juga tidak boleh. Kenapa? Fihil qaror. Kalau jual hewannya silakan. Jual hewannya silakan. Loh, ada qarornya tadi, tapi ada. Loh, enggak, itu tabi. Tabaun ini enggak masalah. Makanya kaidah mengatakan yuktafaru taban la yuktafaru aslan gitu ya, atau kamakol. Dilarang kalau dia menjadi unsur utama dari jual beli itu, tapi kalau dia mengikut, mengekor, nggak masalah gitu. Ya. Maka misalkan di sini bail malahi dilarang. Kenapa? Karena ada unsur gharar. Unsur gharar ini unsur dakhil fil muamalah yang dilarang. Gharar. Ketika sebuah muamalah meskipun boleh tapi ada gharar, jadi nggak boleh. Maka ini juga fasad. Tsalitsa an yakuna nahi li amrin kharijin 'anil aqd illa annahu lazimun lahu. Di luar dari pada akad tapi dia lazimun lahu. Nggak bisa lepas dari akad. Contohnya kan nahi an ba'id dirhamin bi dirhamain. Jual 1 dirham dapat 2 dirham. Misalkan dirham lama dengan dirham baru. Iya, dirham lama dengan sekarang ya uang lama dengan uang baru, misalkan uang apa namanya? Uang besar, uang apa ya? Wongkul receh gitu. Apa ya bahasa Indonesianya? Uang pecahan apa? Lawannya uang pecahan apa? Uang pecahan. Oh, enggak besar. Ya uang besar lah gitu. Orang Jawa kan nyebutnya duit wongkul gitu loh. Wongkul itu wongkul ya lawan dari receh gitu. Money chargers. Ya penukaran uang tapi yang ada selisih itu juga nggak boleh. Ya. Money charger itu kan bukan ini. Nah kalau money charger beda, Kalau yang di jalan-jalan itu money chargers nggak ya? Ya nggak tahu, pokoknya itu nggak boleh. ya agak nggak boleh. Karena itu satu jenis kan. Beda kalau misalkan dirham bidhahab, boleh berbeda. Dirham bidhahab ya. Maksudnya kita tukar 100.000 kita dapatnya 90.000. Ah ya. Bukan uang kuno kan? Bukan uang kuno kan sudah jadi barang. Yo kalau uang kuno itu bukan komoditas untuk jual beli lagi, dia jadi barang. Kalau memang sudah tidak diberlakukan lah ya. Tapi kalau dirham ini kan fidzatihi kan, dia kan punya qimah fidzatihi. Kalau uang kertas kan memang kertasnya nggak ada harganya kalau nggak ada stempel dari BI kan gitu. Maka dirham kalau zaman dulu bisa, kalau dirham lama ada dirham duit anyar-anyar gitu loh, dirham baru yang itu. Tapi semuanya punya nilai sebenarnya, ada punya nilai. Dirham bidirhaman, maka nggak boleh. Kenapa? Karena ini riba. Riba itu kharij anil bai'. Tapi dia ketika ada transaksi semacam ini, dia otomatis ngikut di situ, nggak bisa lepas. Karena transaksinya memang transaksi riba. Tapi asalnya jual beli laisal bai'u kar riba. Ya. Laisal bai'u kar riba. Riba dan jual beli beda. Tapi dia ketika ada transaksi model itu, ribanya masuk otomatis, mulazim. Nah, wan nahi fi hadhihi suwari thalatha yadullu al fasad. Nah, yang suara rabi'ah an yakuna nahi kharijan anil aqdi awil muamalah ghairu lazim lahu. Nah, bagaimana kalau muamalahnya apa? Muamalahnya itu larangannya ada pada suatu yang di luar dari akad, tapi dia juga enggak lazim. Contohnya wadzalika kanahi anil bai'i waqtan nida yaumil jum'ah. Jual beli pada waktu sholat Jumat. Fa inna nahya raji'un ila kharijin anil muamalah wal aqd. Wa huwal khaufu min tafwitil jum'ati wa laysa lidzatil bai'. Ya. Jadi larangannya itu berlaku bukan karena jual belinya enggak, tapi karena apa?
karena nanti akan melalaikan dari sholat Jumat. Wa tafwitul ibadah amrun muqarinun lil bai' illa annahu ghairu lazimin lahu. Faqat tafutu shalah bil bai' wa qad tafutu bi ghairil bai'. Ya, wa qad tafutu bi ghairil bai'. Contohnya misalkan apa? Orang sibuk lagi macul di sawah. Dia akhirnya nggak berangkat sholat Jumat. Jadi nggak harus apa? Orang meninggalkan sholat Jumat karena jual beli. Tapi jual beli dilarang, ya jual beli dilarang karena memang ada kasus dan memang itu menjadi sebuah tradisi yang orang kadang sering lalai di situ. Ketika sudah asik jual beli, karena kadang-kadang nggak enaknya ada orang yang sedang beli kita nggak bisa melayani dan seterusnya. Waqat yabi'u fi thariq ila shalah fala tafutu. Ya, maka intinya kalau misalkan jual beli atau larangannya itu di luar dari akad, di luar dari muamalah, meskipun dia itu berdampingan dengan muamalah, tapi dia itu sesuatu yang ghairu mulazim, maka tidak membatalkan akad itu. Nah, tidak membatalkan akad itu. Meskipun secara hukum dihukumi haram. Meskipun secara hukum dihukumi haram, tapi tidak membatalkan akad. Ya, karena tidak semua yang haram itu dianggap batal. Tidak semua yang haram dianggap batal. Ada perincian. Sama seperti tadi, contohnya kalau sholat pakai songkok yang curian. Nah, gimana, Bet? Gimana? Enggak. Oh gitu. Iya. Maka di sini kalau misalkan orang jual beli pada waktu nida Jumat, dan ini syaratnya yang jual beli itu orang yang wajib Jumat ya. Kalau perempuan nggak masalah gitu loh. Maka kita katakan hukum jual belinya haram, tapi akadnya sah. Sehingga ketika dijual barang itu ya jadi pemilik pembeli, uangnya juga jadi pemilik penjual. Karena kalau dampaknya tidak sah itu, barang itu bukan jadi miliknya pembeli. Uangnya bukan jadi milik penjual. Itu dampaknya. Demikian wallahu taala a'lam. Sampai sini. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dimatikan enggak? Nanti kapan? Nantinya kapan? Habis ini